Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri untuk kita bersaat teduh sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang Engkau sudah nyatakan di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan oleh kemurahan-Mu saja kami ada di hari ini sebagaimana kami berada. Sebelum kami melakukan aktivitas, tanggung jawab, dan seluruh kegiatan kami di hari ini, kami hendak membaca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Rapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Setiap roh dan kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan dalam nama Yesus. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan bagi setiap kami, dan urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca hari ini di Mazmur 30 pada ayat 1 sampai dengan 13, nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Demikian Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Mazmur, nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Bapak Ibu, di ayat 3 dikatakan, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan Engkau telah menyembuhkan aku. Jadi Tuhan adalah penyembuhku. Nah, di hadapan umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel, Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya sebagai Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Demikianlah firman Tuhan di dalam Keluaran 15 ayat 26. Jika kamu sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ini terdapat di Keluaran 15 ayatnya yang ke-26. Nah, Bapak Ibu perhatikan bahwa kesembuhan yang Tuhan sediakan bagi umat yang percaya kepadanya bukan hanya kesembuhan secara fisik, melainkan juga mencakup kesembuhan secara rohani
yang berupa pengampunan dosa. Tapi sayang Bapak Ibu, begitu banyak orang Kristen yang menganggap bahwa kesembuhan di dalam Alkitab. Dan di mana sekarang ini kesembuhan hanya bisa diperoleh melalui penanganan medis atau dokter. Mereka tidak percaya lagi mujizat. Mereka menganggap bahwa mujizat itu hanya di zaman Yesus. Sekarang ini zaman teknologi kedokteran. Bapak Ibu dengar baik ya, saya mau katakan begini, bahwa Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada umatnya di zaman Alkitab adalah Tuhan yang sama, yang kuasanya tidak pernah berubah di dahulu, ya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Alkitab menyatakan bahwa melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, segala kutuk dosa telah dipatahkan, dan salah satu kutuk dosa itu adalah sakit penyakit. Alkitab mencatat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Bahkan di Matius pasal 8 ayat 13 dikatakan dialah, ya kan? Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin. Karena itu Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempersembahkan kurban syukur kepada Tuhan. Seperti yang Daud katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Itu tertulis di Mazmur 103 ayat 2 dan 3. Nah, bagi saudara yang saat ini sedang terbaring karena sakit, tidak berdaya di tempat tidur karena berbagai penyakit yang engkau derita, saya mau katakan begini, dengar baik, arahkan pandanganmu kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah penyembuh bagi kita semua. Dia adalah dokter di atas segala dokter. Amin. Dia sang tabib yang ajaib. Amin. Sebab tertulis di dalam Yeremia pasalnya yang ke-30 ayat 17, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan sebagai penyembuh saudara dan saya, Dia akan mendatangkan kesembuhan bagi kita. Amin. Dia akan mengobati segala luka-luka kita, baik itu luka batin ya, maupun luka-luka yang lain saudara ya. Iya. Karena itu mari kita selalu datang kepada Dia dalam kerendahan hati kita, dan saya percaya bahwa setiap janji Tuhan itu pasti tergenapi dalam hidup kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami diingatkan bahwa Engkau adalah penyembuh kami yang ajaib. Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Bahkan Engkau adalah sumber dari segala kesembuhan. Terpujilah Engkau, berkati kami semua yang mengikuti tayangan Sahabat Galilea setiap pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan, Engkau kenal setiap mereka. Kiranya kasih setiamu akan selalu menjadi bagian mereka yang bekerja, yang melakukan aktivitas, baik itu dalam perjalanan menuju kantor maupun dalam perjalanan menuju ke suatu tempat. Kiranya mereka semua terpelihara, tidak mengalami celaka, tidak dicopet, tidak dirampok
di dalam nama Tuhan Yesus, mereka semua mengalami penyertaan Tuhan sempurna di hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada